Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali bertemu dalam program Ark of Worship Morning Devotion. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu perikop. Kita bergeser dari Lukas pasal 4. Sekarang kita memasuki Lukas pasal yang ke-5, ya, puji Tuhan. Dan saya berdoa kiranya ini menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu dan bersatu pada pagi hari ini melalui Ark of Worship Morning Devotion. Dan kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Melalui firman ini kami dikuatkan, kami diberkati, dan kami tumbuh bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan AMD pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara ya. Nah, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang kita renungkan pagi ini diberi judul oleh LAI, penjala ikan menjadi penjala manusia. Cukup pendek perikop ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 saja. Namun demikian, sekalipun hanya ayat 1 sampai 11, tetapi perikop ini berisi narasi yang cukup menarik untuk kita perhatikan, karena narasi yang muncul ini ada percakapan, ada penjelasan, dan hal-hal yang akan memberkati kita dan membuka pemikiran kita berkenaan dengan beberapa hal. Nah, kita akan lihat bahwa dalam pemikiran Ibrani, maka perikop ini mengungkapkan bahwa firman itu selalu mendahului tindakan. Ini dalam perspektif Ibrani. Yang kedua, ketaatan itu selalu mendahului pemahaman. Jadi ketaatan mendahului pemahaman, bukan kita atau orang yang percaya itu memahami dulu lalu kemudian melakukan. Kalau kita melihat narasi-narasi dalam Alkitab, seperti Abraham contohnya, bertindak dulu baru memahami. Sama seperti Ishak, bertindak dulu memahami. Demikian juga dengan Yakub, ya, berangkat dulu, pergi dulu, lalu kemudian memahami. Demikian banyak peristiwa yang lain menggambarkan hal yang sama. Bagian yang berikutnya adalah panggilan itu lahir dari perjumpaan dengan Allah. Musa itu diangkat anak oleh putri Firaun, tetapi dalam perjumpaannya dengan Tuhan di padang gurun Midian, di daerah di mana dia berkumpul bersama-sama dengan mertuanya dan istrinya dan anak-anaknya, di sana Musa mendapatkan panggilan. Melalui apa? Melalui perjumpaan dengan Allah. Jadi panggilan itu lahir dari perjumpaan dengan Allah. Nah, kalau tidak ada perjumpaan dengan Allah, tidak ada panggilan di sana. Gideon misalnya, kita melihat bahwa perjumpaan dengan Allah melahirkan panggilan dalam kehidupan Gideon. Perjumpaan dengan Allah melahirkan panggilan dalam diri Yakub. Demikian juga perjumpaan dengan Allah melahirkan panggilan dalam diri Abraham, dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang menggambarkan hal yang sama. Kalau kita lihat dalam konteks yang kita baca, yang kita renungkan, yaitu Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 itu, maka kita bisa melihat bahwa firman itu mengalir sedemikian rupa, disampaikan dalam ruang-ruang dalam kehidupan umat manusia sehari-hari. Di ruang-ruang kehidupan sehari-hari inilah firman Tuhan itu
disampaikan. Dan firman juga menantang logika dan pengalaman manusia. Kita bisa melihat bahwa seringkali firman yang diucapkan itu membuat logika kita itu menjadi kebingungan ya. Dalam konteks ini adalah seringkali membuat logika kita harus belajar untuk menyesuaikan dan belajar untuk beradaptasi dengan firman yang mungkin bertentangan dengan pikiran kita atau yang tidak sesuai dengan cara berpikir kita. Tetapi yang menarik adalah firman dalam konteks Lukas pasal 5 ayat 1-11 ini, kita melihat firman itu mengubah identitas dari sebuah komunitas, dari satu pribadi, dan kemudian memiliki arah hidup yang baru. Ini menarik, mari kita lihat ya. Nanti kalau kita melihat satu demi satu ya, apa yang disampaikan dalam perikop ini. Yang pertama kita melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya cuplik saja bagian ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesus mengajar dari perahu Simon. Gambaran ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu memakai alat kerja nelayan. Ini menarik untuk kita pahami dan kita renungkan. Tuhan Yesus menggunakan alat kerja, tetapi dalam konteks ini menggunakan alat kerja nelayan, perahu dari milik Simon. Jadi kalau pasal sebelumnya menggambarkan Lukas itu menggambarkan Tuhan Yesus melakukan perjalanan pelayanan dari utara ke selatan, dari Galilea menuju ke Yudea. Tapi kemudian dalam perikop pasal yang kelima ayat 1-11 nampaknya Yesus ada di utara ya, di danau Galilea, dan kemudian dia mengajar, dan dia mengajar di atas perahu. Apa artinya? Artinya adalah narasi disampaikan oleh Lukas dalam pasal 4 menggambarkan perjalanan dia berangkat meninggalkan utara ke selatan, tetapi ini kemudian di breakdown oleh Lukas menjadi poin-poin atau peristiwa kepada peristiwa sampai Yesus berjalan dari utara ke selatan. Ya, ini gambaran yang kemudian dijadikan oleh Lukas sebagai narasi yang menggambarkan perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam perspektif Ibrani, saudara, tidak ada pemahaman atau pemisahan antara yang sakral dan yang sekuler. Oh, ini yang sakral, ini yang sekuler, tidak dapat dipisahkan atau harus dipisahkan. Nah, ternyata kalau kita melihat dalam konteks yang kita renungkan ini, ternyata Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang berbicara di tempat dan konteks yang sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Allah berbicara di ladang, misalnya pada seseorang di ladang, atau misalnya pada Amos ya, ketika dia memungut buah pohon ara, misalnya ya, memungut buah pohon ara dalam satu aktivitas, tidak di dalam satu tempat yang sakral, tetapi dia mengambil buah pohon ara. Di sana Tuhan berbicara. Ya, misalnya Gideon juga sama, dipengirikan ya. Allah berbicara kepada Gideon, dipengirikan. Nah, sekarang Allah berbicara, Tuhan Yesus berbicara kepada sekelompok umat dari atas perahu. Lalu kemudian kita juga melihat bagaimana Tuhan berbicara juga di tempat kerja ya, seperti tadi saya sebutkan, dipengirikan, di ladang, di tempat di mana Amos memungut buah pohon ara dan sebagainya. Nah, kata perahu ini bukan mimbar, saudara, ya, tetapi Yesus menjadikan perahu itu sebagai mimbar. Perahu itu menjadi tempat pewahyuan untuk menyampaikan firman kepada
umat manusia, kepada para pendengarnya, yaitu orang-orang yang sebagian besar adalah para nelayan yang sedang membereskan perahu, membereskan jala, dan membereskan ikan-ikan yang mereka telah tangkap. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa firman itu tidak menunggu manusia datang kepada Allah. Firman itu yang datang menghampiri manusia. Kalau kita melihat konstruksi Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14 misalnya, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, maka kita menunjukkan, kita melihat bahwa konstruksi Allah ada bersama, firman bersama-sama dengan Allah, dan ayat 14 mengatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini menunjukkan bahwa firman itu yang adalah Allah menghampiri manusia. Dia datang kepada umat kepunyaannya sendiri. Jadi ini paralel dengan konsep firman dalam PL, yaitu Allah yang aktif, Allah yang bergerak, Allah yang menciptakan sebuah realitas baru itu yang menjadi begitu nyata, ya. Allah yang firman yang bersama-sama dengan Allah, dan kemudian firman yang kemudian diam di antara manusia, menjadi sama dengan manusia. Ini menjadi sebuah realitas bagaimana Allah itu menjadikan tempat di mana Dia ada dimanapun menjadi sebuah pewahyuan. Di Palungan menjadi sebuah pewahyuan, dan perjalanan ke Mesir menjadi sebuah pewahyuan, tinggal di Nazaret menjadi sebuah pewahyuan, dan ketika Dia menyampaikan firman di atas perahu, ini juga menjadikan firman itu atau tempat di mana firman itu berada menjadi pewahyuan. Ya, firman tidak menunggu manusia datang ke bait untuk mendapatkan firman, tetapi firman itulah yang menghampiri manusia. Jadi penggenapan secara firman Tuhan digenapi dari Yohanes pasal 1 ayat 14, dan kemudian direalisasikan dalam tindakan-tindakan nyata di mana firman itu datang menghampiri manusia. Nah, kalau kita melihat perjalanan atau pemahaman ini, maka kita bisa melihat begini: Allah menyatakan kehendaknya di tengah rutinitas, ya, bukan hanya di ruang-ruang ibadah. Ini sebuah realitas yang perlu kita pahami, bahwa Allah itu menyatakan kehendaknya, menyatakan rencananya, menyatakan rancangannya kepada manusia, kepada saudara dan saya, bahkan seringkali di tengah-tengah rutinitas, ya, satu aktivitas yang kita kerjakan setiap hari, ya, tidak hanya di ruang-ruang ibadah, dan ini membutuhkan kepekaan kita untuk menangkapnya, ya. Jadi penting kita memahami bahwa di tempat di mana saudara bekerja, di tempat di mana kita beraktivitas, di tempat di mana kita melakukan rutinitas kita, di sanalah Allah bahkan menyatakan kehendak dan rencananya, sama seperti ketika Dia ada di daerah Danau Galilea, yang melihat para nelayan yang begitu banyak, lalu kemudian tiba-tiba Dia menghampiri Simon, lalu kemudian meminta dia berdiri di atas perahunya, lalu kemudian mengajar. Dan ketika itu terjadi, maka kita melihat bahwa di tengah-tengah kesibukan para nelayan ini, Allah berbicara dengan mereka, menyatakan rencana dan kehendaknya dalam kehidupan mereka, ya, bukan hanya di ruang-ruang sakral atau ruang-ruang empat dinding gereja, tetapi di tengah-tengah rutinitas pun Allah bisa menyatakan kehendaknya. Sama seperti ibadah-ibadah di kantor-kantor, di persekutuan-persekutuan, ya, di ruang-ruang yang bahkan tidak menggambarkan sebagai tempat
gereja atau tempat ibadah. Saudara, hidup sehari-hari adalah arena yang dipakai oleh Tuhan untuk menyingkapkan kehendak rencananya dalam kehidupan kita. Ruang-ruang sehari-hari ini menjadi tempat pewahyuan, ya, bukan sebagai penghalang untuk kita tidak bisa menjadikan itu sebagai arena rohani. Kita bisa mengubah area-area kehidupan kita sehari-hari ini menjadi arena pewahyuan yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu, jangan menunggu, saudara, untuk hidup ideal terlebih dahulu, hidup sempurna terlebih dahulu untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa memakai kehidupan kita bahkan jauh sebelum kita menjadi ideal, biasa-biasa saja, ya, hidup yang sederhana, bahkan yang mungkin dalam ruang-ruang aktivitas sehari-hari Tuhan bisa pakai kita, ya. Tidak harus menjadi orang-orang yang dianggap sebagai yang sudah mapan, baru dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarkan Kristus menggunakan ruang-ruang tempat di mana kita berada sebagai ruang untuk Tuhan berbicara kepada kita. Izinkan Dia naik, ya, perahu kehidupan kita untuk Dia berbicara secara khusus. Ada perahu-perahu yang menggambarkan tentang profesi. Izinkan Tuhan berbicara melalui profesi saudara. Ada ruang seperti keluarga. Jadikan keluarga sebagai tempat di mana Tuhan mewahyukan rencana dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Ruang-ruang pelayanan dan juga keterbatasan kita. Saya berdoa kiranya Tuhan berbicara, menyatakan kehendak dan rencananya kepada setiap kita. Dan kalau kita memperhatikan, seringkali Tuhan itu memulai panggilan itu bukan hanya melalui perubahan situasi, tetapi juga kehadirannya dalam situasi itu. Situasi-situasi yang mungkin tidak kita harapkan, tetapi Tuhan berbicara melalui situasi-situasi yang bahkan yang tidak kita harapkan. Dalam ruang-ruang private kita, Tuhan bicara dengan kita secara pribadi. Saya berdoa kiranya Tuhan berbicara dengan saudara, menyatakan wahyunya, kehendaknya, bahkan di ruang-ruang marketplace di mana saudara berada, di ruang-ruang kerja saudara, di ruang-ruang kehidupan rumah tangga saudara, di ruang-ruang pelayanan saudara. Tuhan berbicara, menyingkapkan rencana dan kehendaknya dalam kehidupan saudara. Izinkan Tuhan memakai perahu saudara untuk menyingkapkan kehendak, rencana, dan pewahyuannya dalam kehidupan saudara secara pribadi. Amin. Amin. Saya berhenti sampai poin ini. Di poin pertama, nanti kita lanjutkan pada poin kedua atau poin ketiga untuk menggali lebih jauh dari apa yang disingkapkan oleh Lukas kepada kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan memakai ruang-ruang kehidupan kami, memakai rumah kami, memakai profesi kami, pelayanan kami, dan keterbatasan kami menjadi perahu di mana Tuhan mewahyukan, menyampaikan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan bahkan menjadi tempat di mana Tuhan berbicara dalam komunitas kami, di mana kami juga ada bersama-sama dengan komunitas tersebut. Terima kasih Bapa, pakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan Tuhan melimpahkan rahmat-Nya dalam kehidupanmu sepanjang hari yang kau lalui, dalam kasih karunia dan berkat rahmat Tuhan yang melimpah, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan kiranya berkat terbaik Tuhan limpahkan, dan Tuhan menyingkapkan tingkap-tingkap langit, dan Tuhan mencurahkan berkat dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menikmati hari ini, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa besok kita akan ada event, special event di AOW jam 7 malam. Saya berdoa kita dapat memasuki ruang-ruang tempat kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui special event ini. Nanti Pendeta Alvin akan menyampaikan firman dan kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Pastikan saudara hadir bersama-sama dengan kami jam 7 malam di AOW. Selamat beraktivitas. You are blessed.